Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat formulir pendaftaran siswa baru. Jadi ada NIS, nama, jenis kelamin, alamat, dan asal sekolah. Kemudian ada juga tabel untuk menampilkan nanti kalau sudah input data siswa. Kemudian aplikasi yang saya gunakan adalah Java NetBeans dan juga MySQL Exam. Examnya ini startnya yang Apache sama SQL. Kemudian ini cara buka PHP MyAdmin-nya gimana. Nah, ini langsung klik admin. Kemudian nanti muncul halaman exam, terus pilih yang PHP MyAdmin seperti itu. Kemarin saya sudah buat database judulnya UAS, kemudian tabelnya yang berjudul form UAS. Saya juga sudah buat data-data seperti ini: NIS, nama, jenis kelamin, alamat, dan juga asal sekolah. Bisa dibuat manual, bisa juga import dari Excel. Namun Excelnya formatnya harus diubah menjadi CSV dulu setelah membuat data di Excel, kemudian save as bentuk CSV. Di sini tempatnya di import, kemudian choose file. Nah, cari datanya. Kemarin saya juga sudah buat dan juga sudah saya tempatkan tadi. Contoh data. Udah. Nah, setelah datanya sudah masuk, kemudian kembali lagi ke Java. Yang dibutuhkan untuk membuat form yang koneksi dengan SQL adalah jar yang ada di dalam libraries ini, yaitu MySQL JDBC driver. Ini adalah konektor dari SQL, MySQL konektor Java ya. Dan juga ada RS2XML, yaitu untuk ini. Untuk mana kemarinnya? Untuk yang ini, untuk yang tabel nanti. Setelah sudah ada semua, kita buat kelas baru di PK UAS. Ini judulnya koneksi, kemudian source kodenya, string connection URL, nah localhost, kemudian ini adalah judul dari database yang kita buat, root, terus kemudian passwordnya kosong, ya biasanya kosong. Ini drivernya. Nanti kalau berhasil, status koneksinya yang ada di sini di kolom ini, nanti kalau bisa terhubung dengan database tadi, misalnya berhasil. Kalau tidak bisa, maka keterangannya gagal. Contohnya, tadi kan databasenya judulnya UAS, kemudian saya ganti UAS KBS. Jalankan. Nah, ada warning unknown database UAS. Database yang berjudul ini tidak diketahui, tidak terdeteksi. Kita ganti saja.
Setelah itu kita masuk di aplikasi. Nah, ininya. Kemudian membuat ini. Connect ini adalah koneksi dari yang ini, koneksi ini. Ada koneksinya gitu. Kemudian keterangannya select semua dari form UAS. Nah, ini untuk menampilkan data yang ada di database tadi biar muncul di tabel sini. Nah, ini tadi. Ini untuk menampilkan data yang dari database ke dalam tabel, karena public void-nya adalah tabel ini biar masuk ke tabel gitu. Terus ini kegunaan dari di set location relative to adalah biar tampilannya ada di tengah, kemudian set title ini untuk judulnya, ini untuk keterangan berhasil atau gagal tadi set tag-nya. Kemudian button group ini untuk keterangan laki-laki dan perempuan. Kita jalankan. Ditunggu saja. Nah, seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, muncul di tengah, kemudian judulnya adalah datanya sudah tampil. Nah, ini bisa diedit seperti ini, bisa di-drag sendiri. Karena tadi yang diketik adalah sesuai dengan database yang saya buat. Setelah itu kita membuat kelas lagi, yaitu untuk ini tambah, untuk source code-nya tambah. Kita buat kelasnya seperti ini, kelas insert, koneksi seperti biasa untuk menghubungkan. Kodenya adalah insert into form UAS. Form UAS adalah judul tabelnya tadi. Isinya NIS, nama, jenis kelamin, alamat, sama masalah sekolah. Jangan lupa di sini dikasih stringnya sama integernya. Lalu masuk di source code-nya tambah. Nah, ini string jenis adalah untuk mendeteksi apakah itu nanti laki-laki atau perempuan, karena kita menggunakan radio button. Setelah itu menggunakan insert in. Nah, ini untuk menambahkan data, karena tadi kan di insert ini ada NIS, nama, jenis kelamin, alamat, asal sekolah itu tadi. Kemudian nama, alamat, asal sekolah. Ini nama, jenis kelamin ini tadi, alamat, asal sekolah. Masuk di tabel. Kita coba dulu.
ketika diklik itu, nah ketika data yang muncul di sini diklik, maka akan muncul di kolom ini, yaitu menggunakan ini event mouse click. Nah, ketika selected row index yang ada di tabel siswa, maka nanti akan muncul di kirinya tadi. Jangan lupa connect untuk mengkoneksikan. Jadi aku saya kayak rekaman. Ayo Ya. Nah, source kode yang kita buat adalah select semua dari tabel pembuat, di mana niche-nya tag file-nya, judul tag file dari niche. Nanti ketika salah satu diklik, kemudian kan ada niche, nanti tampilnya di sini di tag file niche, kemudian nama di tag file nama, alamat, asal sekolah, dan juga jenis kelamin. Kita coba. Diklik. Nah, ini tabel niche ada di text file niche, nama, jenis kelamin, ini alamat, asal sekolah. Selanjutnya adalah reset dulu. Reset adalah ketika kita klik reset, maka yang ada di sini ini akan hilang, akan kosong. Nama, niche, alamat, sekolah. Contohnya seperti ini, kemudian reset. Set text. Coba pakai ini. Nanti dulu aja, kemudian kita lanjut aja ke hapus atau hapus. Buat kelas baru dulu, judulnya hapus. Nah, delete
from UAS di mana NIS ini. Nah, ketika kita klik salah satu tabel itu nanti otomatis langsung kehapus semua, maksudnya satu baris itu kehapus semua gitu. Meskipun di sini hanya NIS saja. Ini NIS, kemudian kita lihat yang ada di sini. Yang dihapus adalah ini nanti langsung hapus satu garis gitu. Mengapa pakai integer? Karena NIS adalah berupa angka, hanya angka. Kita jalankan. Tadi yang kita buat adalah ini, hapus. Oke, berhasil dihapus. Nah, hapus semua deh ya, udah hilang. Yang terakhir adalah ubah. Yang terakhir adalah ubah, buat kelas baru, judulnya update atau ubah. Jangan lupa koneksi ini tadi sama dengan yang ada di insert. Kalau kita masukkan data sama seperti ini. Kalau update kan kemungkinan yang salah bukan hanya NIS, bisa nama, bisa jenis kelamin, alamat ataupun asal sekolah. Jadi ini dimasukkan semua. Ini terus nama, alamat, jenis kelamin dan asal. Update dari tabel form UAS, set nama dimana yang NIS-nya, nah NIS-nya yang berapa, nanti yang diberikan namanya gimana, NIS-nya itu berapa, terus alamat sama jenis kelamin asal. Nah ini untuk ini sendiri, kemarin sudah saya coba namun belum berhasil, jadi saya lewati dulu. Kemudian yang di sini koneksi ini update. Nah, string nama, alamat sekolah, nama, alamat sekolah, jenis kelamin. Integer.parser in NIS ketek. Nah ini kalau yang di form ada di kelas update tadi dimasukkan NIS, terus nama, jenis kelamin, asal sekolah ini. Oke, kita coba dulu. Contohnya ada nama ini. Nah, ini kan perempuan, laki-laki. Terus ubah, berhasil diubah. Oke, terus lagi Arya tentrem gitu contohnya, laki-laki ubah. Oke, Arya tentrem laki-laki ya, berhasil semua. Dan semua source code yang saya dapat ini referensinya dari web salah satu dosen saya, dan juga dari YouTube dari kampus saya. Nanti webnya sama YouTube-nya bisa saya taruh di deskripsi. Sudah.
seperti itu tutorialnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan juga semoga bermanfaat. Amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bye bye.